kabarnya hari ini? Miss yakin dan Miss berharap kita semua pasti sehat-sehat dalam lindungan kasih setia Tuhan. Walaupun Miss berpikir kayaknya kalian rindu untuk sama-sama kita beribadah di gereja, sama-sama kita berkumpul dengan teman-teman, sama-sama kita bernyanyi, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Namun saat ini kita tidak bisa melakukan itu. Yang Miss berharap walaupun kita di rumah dengan keluarga kita, tapi kita tetap juga mempersiapkan hati kita untuk mengikuti Sabtu Ceria hari ini. Nah anak-anak, hari ini juga kita mau mengingat satu momen yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu kita akan memperingati Hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk mati buat kita, tapi bukan cuma sampai di situ. Ia juga bangkit buat kita, memberi kita harapan baru bahwa hidup kekal sudah Tuhan berikan kepada kita. Semangat, siap untuk memuji Tuhan? Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari semuanya angkat hati, sungguh-sungguh mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kan? Masih dong ya. Kita harus sama-sama semangat, kita harus sama-sama bersuka cita karena Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Jadi kita juga harus jadi pribadi-pribadi yang semangat, yang kuat untuk juga berbagi kasih dengan sesama-sama kita. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Nanti kita medley dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Siap? Boleh sambil tepuk tangan?
Oh iya, Miss undang kita semua berdiri boleh? Biar semangat ya. Boleh sambil gerakan-gerakan kaki tangan juga boleh. Sebelumnya kita akan angkat pujian When I Remember That He Died For Me, ya. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita, ya, kita bisa menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal itu buat kita, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Tapi sekali lagi Miss minta kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan dengan gerakan. Gerakannya akan ditunjukkan oleh Miss April dan juga Miss Yuli. Sambil tepuk tangan dong. Sudah mati buat kita, sudah memberikan nyawanya buat kita. Sekarang apa ya yang bisa kita berikan kepadanya? Ada satu caranya,
kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan cuma uang atau materi yang kita berikan, tapi juga diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya buat kita sambil persembahan dijalankan. Mari kita sama-sama menyanyikan. Nanti ketika kita sudah boleh beribadah sama-sama di gereja, adik-adik boleh membawa itu ke sapu ceria. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Evi. Anak-anak, sekarang mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di rumah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bahkan saat ini kami bersyukur kami boleh membawa persembahan. Berkatilah segala usaha pekerjaan orang tua kami, berkatilah segala hal yang mereka lakukan, biarlah semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan yang baik dari Tuhan. Kami percaya juga pada saat ini Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka harus belajar di rumah, Tuhan akan memelihara, memberikan semangat supaya rajin belajar, kendati tidak berhadapan dengan guru-guru secara langsung. Kami terus berdoa, Engkau memelihara kami dengan kesehatan, perlindungan dan kekuatan yang baik. Lewat makanan, minuman yang diberikan orang tua, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi dari pandemi penyakit yang begitu menakutkan yang ada di sekitar kami. Tapi Tuhan, kami begitu yakin juga bahwa kuasa-Mu terlebih besar menjaga diri kami semua, anak-anak kami dan keluarga mereka. Kami rindu supaya dalam waktu-Mu Bapa, kami bisa kembali bersekutu di gereja, bersekolah minggu kembali, bertemu dengan teman-teman, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati para dokter, para perawat yang mereka hari ini sedang berjuang menolong mereka yang sakit karena penyakit corona ini. Tuhan, lindungi mereka, kekuatan yang besar dari Tuhan bersama mereka, sehingga mereka mampu menghadapi tugas-tugas kemanusiaan yang harus mereka selesaikan. Tuhan, kami berdoa semua korban penyakit corona di rumah-rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa supaya ada jalan keluar dan obat-obat yang baik yang ditemukan dengan segera agar permasalahan penyakit ini dapat teratasi. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan atas diri kami dan anugerah Tuhan menghentikan penyakit ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau terus membukakan masa depan bagi anak-anak kami, mengizinkan mereka hidup di dalam anugerah-Mu, mengizinkan mereka hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati pemerintah kami yang menjadi alat Tuhan di negeri ini menangani semua persoalan-persoalan. Tuhan memberkati, baik dari tingkat kepresidenan sampai tingkat yang paling kecil di desa-desa. Tuhan menolong.
Berkati dan lindungilah hidup kami semuanya, baik orang tua, anak-anak kami, saudara-saudara mereka, semua yang mereka kasihi, Tuhan peliharakan. Akhirnya Bapa dalam surga, terimalah kami yang sudah berdoa. Kami bersyukur boleh merayakan Paskah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya juga bahwa firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini akan memberikan kami pengertian, pemeliharaan, bahkan menumbuhkan iman kami untuk semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa semua ini dengan satu nama, yang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, selamat sore anak-anak semua. Apa kabar kalian? Lama tidak bertemu ya. Hari ini kita merayakan Paskah. Kemarin kita merayakannya di gereja. Kita cari telur, kita membuat banyak games, kita masih bisa bergerak, masih bisa memegang teman-teman, masih bisa bersalaman. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan kita merayakannya di rumah. Wah, saya percaya kalian semua baik-baik saja. Nah, kalau kita tahu bahwa bulan ini orang-orang Kristen seperti kita, seperti orang tua kita, semua anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, semua orang-orang Kristen itu merayakan Jumat Agung, lalu kebangkitan Yesus dari kubur. Nah, ada peristiwa tentang kebangkitan Yesus yang sangat-sangat perlu untuk anak-anak sekalian ingat. Wah, salah satunya kita tahu seorang yang namanya Maria Magdalena. Tahu kan? Ya, ini beda loh, bukan Maria ibu Yesus. Ini Maria Magdala, ya. Maria Magdala. Banyak perempuan-perempuan yang ada di dekat Yesus waktu dia sudah dibawa ke kubur. Waktu Tuhan Yesus disalib, jauh dari salib itu berdiri ibunya, berdiri orang-orang yang pernah ia sembuhkan, termasuk Maria Magdalena. Wah, mereka lihat Yesus disalibkan, mereka lihat Yesus diambil oleh siapa? Ya, salah satu orang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini mengambil mayat Yesus, luka-lukanya dibersihkan. Waktu luka-lukanya sudah dibersihkan, dia dibalut dengan semua obat-obatan yang baik untuk mayat, lalu badannya dibungkus dengan kain kafan. Tahu kan kain kafan? Kain kafan itu berwarna putih, lalu seperti dengan budaya-budaya orang di sana, Yesus tidak dikubur, dia dibawa ke tempat pemakaman seperti gua, gitu ya. Kalian tahu gua enggak? Tahu ya. Nanti kalau ke Toraja kalian bisa lihat di sana. Wah, di sana kalau ada yang meninggal itu ada yang dikubur, ada juga yang dimasukkan ke dalam gua-gua di gunung. Nah, sama seperti Yesus. Yesus mayatnya itu dimasukkan ke dalam sebuah gua. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah mati, semua murid-muridnya berkumpul di satu tempat. Mereka takut sekali keluar. Wah, nanti ada yang lihat, nanti ada yang lihat kita, yang kenal kita, pernah ikut Yesus. Wah, kita disiksa juga, kita bisa saja dibunuh. Lalu mereka pergi dan menyingkir dari keramaian. Wah, gitu ya. Mereka pergi di rumah, tapi waktu hari Sabat itu, kalau sekarang dia meninggalnya cuma Sabtu, ya, Minggu pagi sekali, sebelum
sebelum banyak orang pergi melakukan aktivitasnya, sebelum banyak orang melakukan kegiatan-kegiatannya. Wah, pagi itu Maria dan banyak perempuan sudah menyiapkan banyak sekali rempah-rempah dan hal-hal yang harus dibawa untuk melihat orang yang sudah meninggal. Biasanya kalau kita bawa apa? Iya, bawa bunga. Bawa apa lagi? Bawa roti. Oh iya, makan roti di pinggir kuburan ya. Nah, lalu Maria dan ibu-ibu yang lain sampai di gua tempat Yesus dikubur. Waktu mereka sampai ke sana, ada seseorang di sana. Apa itu? Coba lihat. Wah, ternyata itu kain putih. Kain itu sudah ada di bagian kepala, tergeser. Mereka angkat. Wah, ini kain Yesus. Di mana kain Yesus? Wah, tidak ada. Mayat itu tidak ada. Wah, horor ya. Bayangkan, tidak ada mayat Yesus. Jangan-jangan ada zombie ya. Mereka mulai takut. Wah, waktu mereka melihat hal ini, Maria Magdala dan perempuan-perempuan itu turun dari bukit itu. Mereka lari kencang-kencang pergi ke rumah di mana tadi murid-muridnya berkumpul. Mereka katakan, "Hei teman-teman, tadi waktu kami mau merempah-rempahi mayat Yesus, yang kami temukan hanyalah apa? Kain. Dan yang diikatkan di kepalanya itu sudah tidak ada. Sudah tidak pada tempatnya." Ini perempuan-perempuan hanya berhalusinasi. Wah, berhalu gitu ya. Kalian kan suka bilang halu. Kami tidak percaya. Terus datang. Kenapa Ibu Maria? Betul tidak ceritamu? Betul Pak Petrus, betul. Kalau begitu, mari kita ke bukit itu. Aduh, ke bukit itu lagi. Capek tidak kalau naik bukit? Capek ya? Tapi ibu-ibu ini tidak capek. Karena apa? Karena mereka dengar, mereka sudah lihat berita itu. Mereka lari-lari ke gunung. Cepat-cepat mereka lari. Aduh, kalian kok tidak naik ke atas gunung? Pasti tidak. Sudah biasa. Tapi ibu-ibu ini kuat. Mereka lari-lari kembali ke bukit Golgota, ke tempat di mana Yesus dikubur bersama dengan Bapak Petrus dan murid-murid yang lain. Waktu sampai di sana, Petrus juga lihat, tahu betul apa yang terjadi. Tidak ada mayat Yesus di situ. Petrus jadi bingung. Dia bilang, di mana ya? Jangan-jangan dicuri. Coba kita tanya sama penjaga makam. Ketemu Pak penjaga makam. Pak penjaga, Bapak tahu tidak? Ada tidak orang yang datang mengambil mayat Yesus, mayat Tuhan kami, mayat guru kami? Wah, tidak ada jawaban. Kalian tahu? Petrus bingung. Petrus hanya berdiam diri. Jangan-jangan karena gempa ya. Kemarin ada gempa dan dengar-dengar beritanya banyak orang yang bangkit dari kubur. Tapi kayaknya belum percaya. Itu ya. Nah, stop dulu. Ibu Evi mau tanya. Kalian percaya tidak sama kebangkitan orang mati? Saya tidak percaya kebangkitan orang mati. Ada loh yang berpikir begitu. Tapi Yesus memberikan contoh, dia
sudah bangkit dari orang mati. Waktu Petrus sudah selesai melihat keadaan bahwa kubur itu kosong, sudah selesai bertanya pada penjaga makam, mereka bingung. Petrus dan murid-murid yang lain sudah selesai. Kalau begitu kita pulang. Entahlah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Mereka pulang saja, mereka turun ke bawah gunung, dan kalian tahu apa yang terjadi? Maria Magdala tidak mau ikut pulang. Wah, Maria ini dia rupanya orangnya tidak sembarangan juga ya. Dia lalu tinggal di kuburan itu. Pagi-pagi di kuburan kalian berani tidak? Harus berani. Maria duduk di dalam kuburan itu. Dia lalu menangis dan menangis. Di mana Tuhanku? Di mana guruku? Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada malaikat yang datang. Malaikat ini menyampaikan kepada Maria, "Hei Maria, mengapa engkau menangis?" "Tidak Tuhan, aku menangis karena guruku sudah tidak ada." Lalu kata malaikat itu kepada Maria, "Maria, bukankah dia sudah mengatakan ia akan bangkit?" Dan waktu dia menoleh ke belakang, ya, bukan malaikat, itu Yesus. Yesus yang berbicara kepadanya. Yesus yang ia lihat yang mengatakan hal demikian. Aduh, bayangkan, hatinya jadi tenang, hatinya jadi senang dan tenang sekali. Lalu Maria pergi, turun lagi ke bawah dari bukit itu. Dia lari lagi kencang-kencang. Dia kasih tahu sama semua muridnya, "Hei, saya melihat Yesus." Dan kalian tahu, murid-murid itu berkumpul di satu malam. Tiba-tiba waktu pintu-pintu rumah mereka terkunci, Yesus hadir loh. Dia hadir dengan tiba-tiba di dalam perkumpulan itu dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, kalau kita takut seperti ini, terus kita mau keluar takut, mau kemana-mana takut, semuanya kita menjadi seperti horor. Tapi Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu, bagi anak-anak sekolah minggu. Apa artinya damai sejahtera? Artinya adalah Tuhan mau memberikan kepada kita penghiburan dan sukacita. Dia mau supaya anak-anak sekolah minggu tidaklah menjadi anak-anak yang penakut, tetapi penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan. Wah, waktu selesai mengatakan itu, ternyata ada satu murid yang tidak hadir. Wah, murid ini namanya siapa? Thomas. Waktu itu Thomas pergi ke tempat lain. Dia satu-satunya murid yang tidak hadir waktu Yesus ada di dalam rumah bersama dengan murid-muridnya dan mengatakan damai sejahtera. Murid-murid yang lain ketemu dengan Thomas. Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Thomas bilang, "Tidak percaya kok. Saya tidak percaya." Pintar juga Thomas ya. Artinya Thomas ini tidak gampang terima hoax ya. Iya, si Thomas juga pintar rupanya. Kemudian dia bilang,
bilang sama teman-temannya, saya tidak percaya kalau saya belum kasih masuk, saya tusuk, saya masukkan tanganku, jariku ini ke dalam lambungnya yang pernah terkena paku itu. Sekali-kali tidak mau saya percaya. Waduh, Thomas KW, kenapa kok begitu Thomas? Katanya mungkin ya. Coba teman-temannya ada di sini. Kalian tahu, 8 hari kemudian murid-murid ini berkumpul lagi. Wah, Thomas ada enggak? Ada nih, dia sudah datang di situ. Waktu dia sudah datang, Yesus panggil dia. Padahal minggu lalu Yesus tidak ada loh. Waktu Thomas bilang, saya nggak akan percaya Tuhan Yesus kalau saya tidak taruh jariku ke lambungnya. Di mana lambung kalian? Sini? Di sini? Oh, salah. Di mana? Di sini? Di sini ya, lambung itu di dekat-dekat dengan bagian perut kita, bagian atas. Nah, heran juga ya, lihat Tuhan kita Maha Kuasa loh. Tuhan lalu bilang, Thomas, taruh tanganmu di lambungku. Lambungku. Wah, lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku, ini benar-benar Engkau Tuhan. Baru Thomas percaya. Wah, Thomas ini orangnya tidak gampang percaya ya. Tapi ada satu kalimat yang hari ini Ibu Evi mau tekankan untuk kalian semua yang ada di rumah. Tuhan mengatakan begini, ayat hafalan kita ya, Yohanes pasal 20 ayat 21. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang tidak pernah melihat Yesus tersalib, yang tidak pernah melihat Yesus bangkit dari kubur, tapi kau percaya kepada Yesus. Anak-anak, Yesus mengatakan bahwa ada kebangkitan dan hidup. Yesuslah itu awal dari kebangkitan orang mati. Kalau Yesus sudah bangkit pertama kali, dia anak yang sulung, dia orang pertama yang bangkit dari kubur, maka semua yang ikut sama Yesus akan juga mengalami apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Mau Ibu Evi, mau kalian yang di rumah, semua anak-anak sekolah minggu, kita percaya bahwa kita juga, walaupun nanti kita mati, kita akan dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia mau katakan, berbahagialah orang yang memang tidak pernah melihat Yesus, tapi engkau percaya kepada Yesus. Engkau percaya kepada Yesus, engkau terima dia, hidupmu, matimu, kita tetap ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu, di hari Paskah ini, satu hal yang kita mau pikir. Jadi, jangan hanya pikir, gimana nih menang game. Tetapi kalian juga berpikir bahwa, hidup kita ini nanti akan mati juga. Adik-adik semua, kalau kita lihat sekarang banyak ya korban corona ya. Kasihan. Tapi kita tahu, mau suster, mau dokter yang meninggal, mau pasien yang meninggal, mereka semua yang percaya kepada Yesus mengalami apa? Ya, kebangkitan di dalam Tuhan. Di hari Paskah ini, anak-anak sekolah minggu semua, percayalah
dari antara kematian di dalam Yesus. Yesus sudah melakukannya. Yesus sungguh-sungguh mengatakan bahwa Dia bangkit. Dia ada. Maria sudah melihatnya. Thomas sudah menyaksikannya dan langsung memegang Yesus. Tetapi berbahagialah saya dan anak-anak sekolah minggu yang tidak melihat tetapi begitu percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah anak-anakku sekalian bahwa kematian memang ada, tapi di dalam Yesus ada kebangkitan, dan kebangkitan itu kita hidup bersama Yesus Tuhan di surga. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Anak-anak berdoa. Ibu Evi akan tutup ibadah Paskah kita pada saat ini. Lalu kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena sekarang ini kami boleh sedikit menikmati, mendengar bahwa Engkau Allah Juru Selamat kami. Kami mau percaya walaupun kami tidak melihat. Kami begitu berbahagia karena Engkau berjanji menyediakan damai sejahtera-Mu bagi kami yang sedang mengalami kegelisahan. Kami begitu yakin bahwa kami pun akan mengalami kebangkitan sebagaimana Engkau sudah mengalaminya. Tuhan Yesus, berikanlah kasih-Mu bagi kami dan biarlah pertolongan-Mu hidup di dalam diri kami semua sekarang ini, bahkan di masa depan. Engkau berkenan akan hidup kami supaya kami diberkati dengan kasih dan iman kepada Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Jaga mereka dari bahaya, dari penyakit, bahkan dari segala kecelakaan. Berkati mereka dan seisi rumah, berkati hidup mereka selama-lamanya. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah menyediakan waktu, bahkan tenaga, alat-alat, semua mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan media ini. Tuhan Yesus memberkati, kasih-Mu menyertai mereka. Inilah doa syukur kami. Biarlah damai Kristus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah. Amin. Halo Nana Salcher, bagaimana tadi setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Evi? Apa pesan Paskah yang kalian dapatkan? Ternyata murid-murid pada zaman itu juga masih khawatir ya, masih ada perasaan ragu-ragu juga. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan terus nyatakan dirinya. Setelah dia bangkit, dia terus kuatkan iman-iman para muridnya. Dan semoga itu juga yang kita dapat alami di momen Paskah ini. Nah, adik-adik, jadi simbol Paskah itu apa sih sebenarnya? Beberapa minggu lalu kalian sudah mendengar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dicambuk, dipaku, dihina, dicaci, bahkan dikasih anggur asam. Apakah itu simbol dari Paskah itu sendiri? Cambuk, paku, tombak. Simbol Paskah yang sebenarnya yang mengingatkan kita akan karya penebusan Kristus adalah salib. Nah, di salib kasih dan keadilan Allah bertemu. Dan melalui salib, ia mati mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua, menghapuskan dosa kita semua. Tapi nggak sampai dia mati saja, dia bangkit. Dia bangkit dan dia mengalahkan maut. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar membuat
Simbol salib menggunakan kertas. Jadi setiap kali kita mengingat salib, kita mengingat kembali karya penebusan Kristus. Begitu juga ketika kita membuat ini, kita juga terus diingatkan bahwa Kristus sudah mati untuk kita semua dan Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, apa-apa saja yang kalian perlu siapkan untuk membuat simbol salib dengan kertas ini? Pertama, kalian boleh siapkan kertas HVS. Miss, nggak ada, adanya kertas bekas. Nggak apa-apa, pakai kertas bekas juga boleh. Nanti juga bisa jadi seperti ini. Kemudian siapkan gunting. Kalau yang punya cuma satu di rumah, terus ada kakak adik, ada koko, cece atau meme, boleh sharing ya. Kemudian siapkan lem. Sudah? Nah, kita akan segera mulai ya. Untuk anak-anak kelas kecil boleh minta bantuan papa mama untuk dampingi. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Pertama, ambil kertas yang akan kamu gunakan, kertas HVS. Kemudian kertasnya kamu lipat, ujungnya bertemu seperti ini. Tada, sudah? Kemudian ujungnya bertemu lagi dengan ujung lipatan lainnya. Bisa kamu kasih tunjuk kayak gini aja ya. Wah, kayak mau buat kapal nih. Tada, sudah? Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Ini kertasnya keras, ya nggak apa-apa. Kita sekalian belajar nih ya, motorik skillnya ya, fine motorik skill. Sudah? Jadi seperti ini. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita menggunakan gunting. Nah, untuk yang kelas kecil boleh minta bantuan koko, cece atau papa mamanya ya. Nah, guntingnya di bagian mana? Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu dekat dengan ujungnya. Kita kasih lipatan setengah dulu deh biar membantu. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Kemudian setelah kamu kasih tanda lipatan untuk menolong gunting, lalu mulai menggunting. Jeng jeng. Sudah, kita coba lihat dulu ya, kita buka pelan-pelan. Nah, jadi salib. Nah, setelah ini kita akan coba untuk menghias salibnya. Menghias jadi seperti apa, Miss? Kira-kira bakal seperti ini hasilnya. Kalian bisa menggunakan kertas lain, kertas warna lain, atau Miss nggak punyanya pensil warna. Kalian juga boleh warnain pakai pensil warna. Nah, karena Miss pakainya kertas lain untuk tempel-tempel, jadi Miss sudah siapkan kertas kecil-kecil seperti ini bentuk segitiga. Kemudian lem yang sudah kalian persiapkan, kalian gunakan. Jadi ya nanti habis ini langsung cuci tangan ya, karena bakal lengket. Setelah dilem, kemudian tempelkan. Nah, itu kalian bisa buat sekreatif mungkin. Oke. Kemudian pakai yang lain dan tempelkan kembali ya, kira-kira seperti itu ya. Boleh kerjasama ya sama papa mamanya biar lebih cepat. Nah, nanti kalian akan tempel kertas-kertasnya sampai penuh. Kalau sudah penuh, nanti jadinya seperti mozaik seperti ini. Boleh juga menggunakan kertas lain yang warnanya bervariasi atau beragam. Nah, untuk kelas besar,
Ketika kalian sudah selesai membuat seperti ini, Miss meminta kalian untuk menyiapkan kertas kecil dengan ukuran seperti ini, kertas putih kosong. Nah, apa yang akan kalian tuliskan? Kalian tuliskan apa yang sampai saat ini menjadi ketakutan kalian atau dosa yang masih terus dilakukan, atau apa sih yang menjadi kekhawatiran di masa-masa seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Nah, kalian ambil kertasnya, kemudian kalian tuliskan. Setelah kalian tuliskan, nih Miss kasih contoh. Nih, suka marah-marah, apalagi kalau lagi ini ya, ada yang buat atau mengganggu, terus kayak masih susah mengontrol amarahnya, tulis suka marah-marah, kemudian kalian tempelkan di salib. Miss, nanti kalau di depan jadinya merusak, nggak apa-apa. Itu untuk mengingatkan kalian bahwa setiap dosa-dosa ataupun ketakutan kita itu sudah kita salibkan bersama Kristus. Jadi kita sudah menang, kita sudah bebas atas itu. Nah, kalian boleh tempel suka marah-marah. Jadi mulai dari sekarang belajar untuk tahan emosi. Terus nih, tidak dengar-dengaran. Apalagi sekarang ya banyak waktu bersama papa mama di rumah. Dikit-dikit ketemu pasti juga banyak dengerin nasihat dari papa mama. Kalau selama masa stay at home ini terus banyak nggak dengar-dengaran sama papa mama, kita sama-sama berjuang ya. Kita tulis terus, kemudian kita tempel. Jadi melalui momen Paskah ini juga diingatkan semakin hari kita semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai kalian boleh simpan, kemudian tempel di dinding kamar, dan itu menjadi pengingat. Setiap kali kalian melihat simbol salib ini dan setiap dosa yang sudah tertempel, itu artinya kamu sudah menang melawannya. Dan melalui momen Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa kita sudah menang melawan dosa, dan Tuhan memampukan kita untuk semakin hari semakin lebih baik lagi. Serta lebih dari semuanya itu, kita punya pengharapan sejati di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai bertemu lagi di Sabtu Ceria berikutnya. Dadah.